pikiran-pikiran saya pada saat negara kita saat ini menghadapi keadaan yang kita ketahui bersama adalah cukup memprihatinkan. Saudara-saudara sekalian, sudah berkali-kali saya menyampaikan, baik melalui tulisan, melalui pidato-pidato, maupun melalui pesan-pesan yang disiarkan melalui internet dan media-media lain. Saya telah menyampaikan bahwa saya turut berjuang untuk membangun bangsa Indonesia yang demokratis. Komitmen saya kepada demokrasi sudah saya buktikan pada saat saya menjadi seorang panglima di dalam Tentara Nasional Indonesia, seorang panglima yang memimpin 33 batalion tempur. Bisa dikatakan sepertiga kekuatan tempur Angkatan Darat berada di bawah komando saya. Dan pada saat saya dituduh ingin melakukan kudeta untuk mengambil alih kekuasaan pada bulan Mei tahun 1998, saya telah buktikan kepada rakyat Indonesia dan kepada sejarah bahwa saya tidak melakukan apa yang dituduh saya rencanakan. Bahkan saya turun dari jabatan dengan tidak membantah perintah atau putusan. Dan setelah sekian belas tahun tidak pernah ada keluhan, bantahan, atau sanggahan dari saya. Waktu itu saya seorang prajurit. Walaupun saya pensiun, semangat keprajuritan saya masih tetap saya pegang. Semangat prajurit TNI adalah tentara rakyat. Kita lahir dari rakyat. Kita membela rakyat. Dan kita siap mati untuk rakyat Indonesia. Saya telah membuktikan selama karier hidup saya. Berkali-kali saya pertaruhkan nyawa untuk bangsa dan negara saya. Saudara-saudara boleh bertanya kepada mantan anak buah saya yang jumlahnya ribuan yang berada di mana-mana. Tanyakan kepada mereka, apakah Prabowo Subianto pernah meninggalkan tugas di daerah pertempuran. Saudara-saudara sekalian, tanyakanlah kepada mereka, apakah dalam pertempuran saya berada di depan memimpin mereka, di bawah desingan peluru, atau apakah saya berada di sebuah markas yang aman di garis belakang. Saudara-saudara sekalian, saya sebagai patriot telah bersumpah untuk membela dan membangun bangsa saya. Saudara-saudara sekalian, dalam menjalankan sumpah itu untuk membela dan membangun bangsa, saya yakin bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan yang terbaik. Karena itu, saya terjun ke politik sudah 10 tahun lebih. Saya mengikuti pemilihan umum sudah 3 kali. Saya membangun sebuah partai dari nol. Saya keliling dari kabupaten ke kabupaten, kecamatan ke kecamatan, desa ke desa, provinsi ke provinsi. Memang banyak yang belum saya sentuh karena sungguh besar negara kita, saudara-saudara sekalian. Saya telah menyampaikan di beberapa fora, di beberapa majelis, bahwa bangsa kita telah mengalami sebuah keadaan yang janggal, di mana kekayaan bangsa kita tidak tinggal di Republik Indonesia. Kekayaan kita mengalir terus keluar. Karena itulah saya berjuang untuk merubah sistem ini.
Saya berjuang untuk mengamankan kekayaan rakyat dan kekayaan negara. Karena itu, saya berbicara dari hati saya yang paling dalam. Saudara-saudara sekalian, saya percaya bahwa demokrasi harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Karena itu, pelaksanaan pemilihan presiden yang baru kita laksanakan adalah harapan kita semua bahwa mandat yang diberikan kepada rakyat, saya ulangi, diberikan dari rakyat kepada siapapun, bahwa mandat itu harus diberikan secara benar-benar, secara adil, secara terbuka, secara bersih, secara jujur. Esensi demokrasi adalah pemilihan yang bersih dan pemilihan yang jujur. Saudara-saudara sekalian, dalam pemilihan presiden yang baru lalu, ternyata kita temukan kecurangan-kecurangan yang terlalu banyak, kecurangan-kecurangan yang terlalu masif, yang terlalu sistematis. Kita juga mengalami bahwa penyelenggara pemilu tidak adil, memihak salah satu kontestan. Protes-protes kami, himbauan-himbauan kami sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor 1 tidak pernah dihiraukan. Rekomendasi-rekomendasi Bawaslu di beberapa tempat tidak pernah diindahkan. Saudara-saudara sekalian, tim hukum kami dan tim data kami telah menemukan suatu indikasi kecurangan yang cukup besar. Karena itu, dengan sangat sedih dan sangat menyesal, kami mengatakan bahwa pemilu ini sesungguhnya gagal, bahwa pemilu ini tidak sah, bahwa pemilu presiden ini adalah melanggar kaidah-kaidah demokrasi. Bahwa apabila kita merestui keputusan ini, berarti kita merestui sebuah kecurangan, kita merestui sebuah kebohongan, kita merestui sebuah ketidakbenaran. Para sahabatku, dimanapun engkau berada, saya kira saudara-saudara merasakan di mana-mana betapa telah rusak mental bangsa kita. Betapa telah merusak mental para pemimpin-pemimpin kita, mental para pejabat-pejabat kita. Ini mencemaskan kita semua. Bagaimana bisa kita hidup sebagai negara merdeka kalau semua pejabat kita atau hampir semua pejabat kita tidak punya integritas, bisa disogok, bisa dibeli. Di mana tempat keadilan untuk rakyat yang tidak punya uang? Kalau orang merasa diperlakukan dengan tidak adil, seharusnya dia punya tempat untuk mengadu. Harusnya dia ke polisi, atau dia ke pengadilan, atau dia minta suatu pembelaan di lembaga-lembaga negara yang didirikan dalam republik kita. Ternyata kalau semua lembaga-lembaga tersebut buntu karena korupsi, karena hakim-hakim sudah tidak punya integritas, hakim bisa dibeli, pejabat KPU bisa dibeli, pejabat KPUD bisa dibeli. Kalau ini semua terjadi, apa masa depan bangsa kita? Di mana bangsa kita bisa bertahan? Gunakanlah akal sehat kita. Sungguh-sungguh negara kita menuju kegagalan. Saudara-saudara, saya katakan, ada kalanya dalam hidup kita harus memilih. Pilihan yang sulit. Apakah kita membela kebenaran atau kita merestui ketidakbenaran? Apakah kita
berdiri tegak untuk membela keutuhan bangsa, kemandirian bangsa, dan nilai-nilai yang kita